Halo semuanya, oke, jujur aja gue pribadi bener-bener gak expect banget kalau episode ini bakal berfokus kembali kepada karakter Vizzaroli dan juga Asmodeus. Tapi ya untungnya episode ini gak begitu memiliki koneksi yang kuat dengan dua episode sebelumnya. Harus gue katakan bahwa episode ini memberikan sebuah cerita yang cukup menarik. Setelah sebelumnya kita selalu berfokus pada karakter Millie, Maxi, dan juga Blitzo, kini kita bakal berfokus pada karakter sampingan yang sepertinya bakal memiliki peran yang sangat besar untuk cerita kedepannya nanti. Nah, episode ini sendiri dibuka dengan flashback dari karakter Blitzo dan juga Vizzaroli, di mana pada momen ini mereka berdua masih memiliki hubungan yang sangat baik. Melihat status hubungan mereka yang masih seperti ini, harusnya kita semua sudah bisa menebak bahwa flashback ini terjadi sebelum peristiwa memilukan yang membuat hubungan mereka berdua kandas. Nah, di dalam flashback ini, kita pun akhirnya diperkenalkan kembali dengan salah satu dari 7 penguasa neraka, yaitu Memon, sang penguasa dari cincin serakah. Harus gue katakan bahwa dari semua penguasa neraka yang telah ditampilkan, Memon merupakan karakter yang paling akurat dengan dosa yang dia wakilkan. Sampai saat ini, kita sudah diperkenalkan dengan 4 penguasa neraka, yaitu Beelzebub, Asmodeus, Lucifer, dan juga Memon. Nah, dari keempat karakter ini, bisa dibilang 2 di antara mereka kurang begitu menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan dosa yang mereka wakilkan. Kedua karakter yang gue maksud adalah Asmodeus dan juga Beelzebub. Alasan kenapa gue mengatakan demikian adalah karena kepribadian mereka berdua ini terkesan gak begitu kuat dengan dosa yang mereka wakilkan. Seperti contohnya Beelzebub yang merupakan dosa rakus, di mana sifat rakusnya ini hanya ditunjukkan ketika ia mampu meminum banyak sekali minuman dan juga membuat para pengikutnya menjadi tergila-gila dengan minuman yang ia buat. Namun ia tidak terlihat seperti orang yang memiliki sifat yang rakus, malahan ia adalah orang yang sangat positif dan suportif dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Ataupun Asmodeus yang menjadi perwakilan dari dosa birahi, di mana awalnya kita mengira kalau dia ini hanya memanfaatkan Vizzaroli karena hawa nafsunya saja, tapi ternyata ia justru malah jatuh cinta dengan Fizz, yang mana rasa cinta merupakan hal yang tabu di cincin birahi. Kalau kita membandingkan dengan Lucifer ataupun dalam episode ini adalah Memon, kedua karakter ini memiliki kepribadian yang lebih mewakili dosa yang mereka wakilkan. Memon merupakan iblis dengan sifat yang sangat rakus. Ia hampir tidak memiliki karakter trait yang lainnya selain menjadi iblis yang mewakili dosa keserakahan. Menurut gua, penggambaran karakternya ini merupakan keputusan yang sangat bagus. Hal ini dikarenakan kita sudah memiliki 2 penguasa neraka yang memiliki sifat yang tidak terlalu jahat. Alasan kenapa mereka berdua digambarkan demikian adalah karena kedua karakter ini hanya bertindak sebagai antagonis saja di beberapa waktu. Bahkan untuk Asmodeus, dia sendiri sudah berada di pihak protagonis pada episode ini. Tapi untuk karakter Memon, ia digambarkan sebagai seorang pure villain. Karakternya ini digambarkan layaknya seperti seorang bos korporat yang hanya menginginkan cuan saja. Selain serakah, ia juga memiliki sifat yang sangat manipulatif. Ia akan memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitarnya agar bisa terus menghasilkan keuntungan. Karakternya memang tidak terlalu dalam, namun inilah yang membuatnya sangat bagus. Apalagi ketika gue mengetahui bahwa orang yang menyuarakan karakternya ini adalah Michael Kovac, aka orang yang membuat Smiling Friend, gue menjadi semakin tertarik amani karakter. Performa yang diberikan oleh beliau ini sangatlah luar biasa. Meskipun ya gue awalnya mengira kalau orang yang menyuarakan karakter Memon ini merupakan penyuara dari karakter Bandit di serial Bluey. Nah, pada momen flashback ini, kita bisa melihat bagaimana Vizzaroli yang sangat mengidam-idamkan untuk menjadi bonekanya Memon, sementara Blitzo terlihat tidak begitu menyukai hal ini karena ia langsung sadar bahwa Memon merupakan orang yang hanya akan memanfaatkan orang lain demi keuntungannya saja. Kemungkinan besar, alasan kenapa Blitzo dapat langsung menyadari hal ini adalah karena sifat Memon ini sedikit mengingatkannya dengan ayahnya sendiri yang juga sama-sama memiliki sifat yang serakah. Nah, dalam perjalanan pulang, mereka berdua sempat berpapasan dengan orang asing yang ternyata fans berat dari Vizzaroli. Fansnya ini merupakan tipikal orang yang sangat maniak, yang mana hal ini membuat Fizz menjadi sangat risih. Situasi pun menjadi semakin parah ketika Fizz menolak ajakan fans tersebut dan orang itu langsung merendahkan performanya Fizz. Kejadian ini membuat Fizz mengalami anxiety dan hal ini akan terus terbawa hingga masa depan nanti. Nah, setelah itu kita pun kembali ke masa sekarang, di mana kita diperlihatkan dengan Vizzaroli yang ternyata telah menjadi bonekanya Memon. Meskipun Fizz telah bekerja kepada Memon dan ia telah menghasilkan cuan yang sangat banyak, tetapi Memon masih terus kali mengadakan sebuah kompetisi tahunan untuk menentukan siapakah yang bakal menjadi boneka utamanya. Kenapa ia melakukan hal ini? Well, jelas apalagi kalau bukan untuk mencari keuntungan yang lebih. Nah, buat kalian yang masih belum sadar, episode ini sebenarnya berusaha menyindir mengenai sisi gelap dari dunia industri hiburan. Terdapat 2 topik utama yang berusaha mereka bawa mengenai isu ini, mulai dari Memon yang merupakan gambaran dari penguasa dunia hiburan yang sangat
korup hingga sisi gelap dari kehidupan para talent atau artis yang selalu dibayang-bayangi dengan kewajiban mereka untuk selalu terlihat sempurna, serta konflik mereka dengan para fans yang juga dapat merusak mental mereka. Nah, pada kasus ini, Memon terus kali memaksa Fish untuk selalu terlihat sempurna dan menjadi boneka andalannya. Ini jelas membuat Fish mengalami overthinking karena ia terus kali dibayang-bayangi dengan pikiran untuk selalu bisa menjadi orang yang sempurna. Sementara itu, Asmodeus yang merasa sangat khawatir dengan kondisi Fish saat ini terpaksa harus menyewa Blitzo untuk menjaga Fish. Pada saat hari acara utama, Fish akhirnya bertemu dengan pesaing utamanya, yaitu si kembar Glitz dan juga Glam. Kedua karakter ini segera menunjukkan performa mereka yang sangat bagus dan sekaligus menjadi bukti bahwa mereka merupakan ancaman yang cukup serius bagi karirnya Fish. Pada satu waktu istirahat dan para talent bisa bertemu dengan fans mereka, kita ditunjukkan dengan salah satu momen yang paling wholesome yang pernah ditunjukkan oleh serial ini. Yap, momen tersebut adalah ketika Fish bertemu dengan salah satu fansnya yang merupakan anak kecil yang tunawicara. Ketika Fish melihat anak tersebut, ia langsung membiarkan bocah itu agar bisa menghampirinya dan bisa mendapatkan tanda tangannya. Momen ini merupakan salah satu jawaban dari pertanyaan apa yang membuat Fish mau terus bekerja dalam industri yang kotor ini walaupun ia terus kali dihadapi dengan situasi yang membuat dirinya merasa tidak nyaman. Fish sangat ingin agar dirinya bisa menjadi motivasi bagi banyak orang agar bisa mereka terus mengejar mimpi mereka dan bisa seperti dirinya. Dari semua momen yang pernah ditunjukkan oleh serial Hell of a Boss, ini adalah salah satu momen yang sangat hangat dan bisa membuat hati gua luluh. Tapi sayangnya setelah momen manis tersebut, kita pun kembali disajikan dengan konflik utama pada episode ini. Yap, fans fanatik yang dulunya sempat bertemu dengan Fish dan juga Blitzo akhirnya kembali. Kemunculan fans ini jelas membuat Fish menjadi semakin tidak nyaman dan rasa overthinkingnya kini menjadi semakin parah. Situasi pun menjadi semakin panas dengan si kembar Glitz dan juga Glam yang menunjukkan performa mereka yang sangat bagus. Gue bukanlah orang yang begitu suka dengan musik K-pop, namun harus gue akui bahwa musik mereka berdua ini sangatlah entertaining. Apalagi dengan visual apik yang diberikan oleh Zipop kepada mereka berdua ini membuat penampilan mereka menjadi sangat megah. Di saat Fish dalam kondisi yang sangat down, Asmodeus akhirnya tiba di lokasi dan berusaha untuk menenangkan Fish. Tetapi mereka berdua sempat terlibat argumen yang mana hal ini membuat Fish akhirnya mencapai titik terendah dengan ia menunjukkan bekas luka masa lalunya yang selama ini disembunyikan di balik penutup kepalanya. Fish juga mengatakan bahwa semua kehidupan bahagianya saat ini merupakan pemberian dari Memon. Tanpa dia, Fish bukanlah siapa-siapa. Ia tidak akan mungkin bisa mendapatkan ketenarannya saat ini dan juga rasa cinta yang diberikan oleh Asmodeus. Nah, tapi setelah itu, Asmodeus berusaha meyakinkan Fish bahwa semua hal yang terjadi kepadanya saat ini merupakan hasil usahanya sendiri dan Memon tidak begitu memiliki andil yang besar kepada kehidupannya. Bagi Asmodeus, Fish merupakan iblis yang sangat luar biasa dan menjadi salah satu inspirasi terbesarnya. Nah, disinilah gue pengen memberikan sedikit klarifikasi bahwa sebenarnya gue sangat tidak menyukai pasangan sesama jenis. Gue selalu berusaha untuk menghindari hal ini, tapi sayangnya apa yang gue sedang nikmati belakangan ini pasti selalu memiliki hal tersebut. Maka dari itulah gue selalu mengesampingkan fakta bahwa pasangan yang sedang gue lihat saat ini merupakan pasangan yang sangat tidak gue suka dan gue berusaha untuk menilainya lewat bagaimana sang penulis menggambarkan hubungan mereka berdua. Dan menurut gue pribadi, hubungan Asmodeus dan juga Fish merupakan salah satu hubungan yang bagus. Gue cukup suka bagaimana sang penulis menggambarkan hubungan mereka yang tidak selalu terlihat lancar. Mereka berdua masih terus kali mengalami argumen dan perseteruan yang mana beginilah hubungan percintaan yang sehat dan realistis yang sebenarnya. Gue harap penjelasan gue barusan bisa menjelaskan status gue saat ini dan bisa sedikit menghilangkan beberapa persepsi yang salah terhadap gue pribadi. Nah, setelah Fish berdamai dengan pikirannya dan juga Blitzo berhasil menghabisi fans fanatiknya, Fish akhirnya menunjukkan aksinya yang merupakan pertunjukan terakhirnya dan sekaligus merupakan bentuk sindiran kepada Memon. Hal ini jelas membuat Memon sangat murka dan sempat akan mengancam Fish. Untungnya Asmodeus segera berada di pihaknya dan kedua penguasa neraka ini sempat akan bertarung dengan menunjukkan wujud iblis mereka yang sangat badass. Tapi sayangnya pertarungan mereka terhenti ketika Memon akan membocorkan rahasianya Asmodeus, namun Asmodeus malah langsung membocorkan rahasianya sendiri. Memon yang sudah tidak memiliki senjata lagi hanya bisa memberikan gertakan kepada Asmodeus bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar dengan membocorkan rahasianya sendiri. Setelah itu Memon pun segera pergi yang membuat panggung acaranya langsung hancur dan kedua pasangan ini segera pulang dengan cukup bahagia tanpa memikirkan apa yang baru saja terjadi. Untuk sebuah cerita yang mengangkat mengenai sisi gelap dari dunia entertainment, menurut gue mereka telah menyajikan sebuah cerita dengan sangat baik. Gue yakin ada beberapa dari kalian yang juga sepemikiran dengan gue bahwa sepertinya salah satu dari pihak yang bekerja di episode ini telah memiliki pengalaman
pengalaman yang serupa dengan apa yang dirasakan oleh Fish pada episode ini. Gue merasa bahwa episode ini seperti merupakan kisah personal yang berusaha disampaikan oleh Fuzzy Pop agar bisa menjadi pengingat kepada kita semua betapa gelap dan mengerikannya dunia industri hiburan. Gak cuma itu aja, untuk sebuah episode spesial yang terasa seperti cerita yang terpisah dari keseluruhan cerita Hell of a Boss, episode ini ternyata masih memberikan sebuah titik poin yang sepertinya bakal merubah status cerita dari serial ini. Dengan pengungkapan rahasia dari Asmodeus, gue yakin tingkatan konflik cerita dari serial Hell of a Boss bakal menjadi semakin besar lagi untuk kedepannya. Dari yang awalnya kita hanya akan berfokus pada konflik personal dari masing-masing karakter, bisa saja ke depannya nanti kita bakal disajikan dengan masalah politik yang ada di neraka. Kalau itu benar terjadi, gue yakin skala cerita dari serial ini bakal menjadi semakin masif dan gue bener-bener sangat mengantisipasikan momen tersebut. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai episode ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!